Bab 367. Bab 367 Pengupasan Elemen. Setelah berganti nama menjadi Gold Song, rentetan petir mulai melemah. Hutan petir yang memenuhi langit semakin tipis, dan segera, wajah binatang guntur itu terlihat jelas. Petir berayun keluar dari tubuhnya, wajahnya mengembang karena amarah, dan pupilnya sekarang berupa celah vertikal. Itu tidak lagi memanggil petir, tetapi malah mengumpulkan listrik valet biru ke tubuhnya. Energi Volta ini sekarang memiliki sedikit emas, dan sesaat kemudian, binatang guntur berubah menjadi bola petir yang sangat besar. Apakah itu berhenti peduli dengan hidupnya sendiri? Yuanen Yehui melangkah maju, memimpin. Hati-hati, semuanya. Gunakan jiwa Titan Giant AP Anda, teriak Tang Wulin. Yuanen Yehui mengangguk mengerti. Dia memiliki jiwa bela diri kembar sementara Yue Zhengyu hanya memiliki malaikat suci. Untuk menjaga agar jiwa bela diri mereka tidak berbenturan, ia harus beralih ke jiwa bela diri Titan Giant AP-nya. Cincin jiwa ketiga muncul di sekitar Yuanen Yehui dan tubuhnya membengkak dengan kekuatan, pakaiannya robek sampai hanya pakaian ketat, sangat elastis yang dia kenakan di bawahnya tetap ada. Dia meraung dan mengayun-ayunkan lengan raksasanya, auranya melebar, dan baru saat itulah Tang Wulin menyadari mengapa Yuanen Yehui selalu menyamar sebagai anak laki-laki. Seorang gadis yang berubah menjadi kera raksasa Titan benar-benar bukan pemandangan yang indah. Yuanen Yehui segera mengaktifkan keterampilan jiwa ketiganya, Diamond Titan. Itu adalah keterampilan jiwa yang tangguh yang sementara meningkatkan kekuatan fisiknya dengan jumlah yang cabul. Hanya dengan keterampilan ini dia benar-benar dapat dianggap kuat ketika menggunakan jiwa bela diri Titan Giant AP-nya. Tanpa peringatan, langit melengkung sesaat, membuat pandangan semua orang kabur. Bola emas dari tembakan kilat ke arah Gold Song. Namun, Gold Song tidak menunjukkan rasa takut dan sebagai gantinya menggunakan Blue Silver Golden Array dengan kekuatan penuh. Dengan lambaian ekornya, seluruh susunan tumbuh lebih cerah dan helai rumput keemasan melonjak ke langit. Rumput berputar ketika menyebar ke atas, membentuk pusaran air raksasa yang mengisap petir. Dalam peristiwa yang aneh, bola petir yang mendekat dengan cepat tiba-tiba melambat begitu Blue Silver Golden Array mengelilinginya. Dari luar, Tang Wulin dan yang lainnya bisa melihat pusaran rumput menguras petir dari bola energi. Gu Yue menatap Blue Silver Golden Array, terlalu terkejut bahkan untuk mempersiapkan serangannya sendiri. Gold Song tidak menggunakan panduan elemen. Itu hanya bekerja ketika serangan elemental menghantamnya. Tidak, Gold Light menggunakan stripping elemen, bentuk yang lebih kuat dari panduan elemen. Elemental stripping, mata Gu Yue melebar pada pikiran itu. Elemental stripping adalah kemampuan yang murni dimaksudkan untuk melawan Elemental Soul Master, kemampuan kontrol yang semua Master Soul Elemental rindukan. Stripping Elemental The Blue Silver Golden Array tidak sekuat yang asli, namun target harus memasukkan lingkup array agar dapat diaktifkan. Bahkan dengan keterbatasan itu adalah kemampuan yang kuat untuk Tang Wulin tiga cincin. Dia sekarang akan menjadi mimpi buruk bagi semua Master Roh Elemen jarak jauh. Array itu dapat digunakan untuk serangan dan pertahanan. Saat Gu Yue memikirkannya, Blue Silver Golden Array menghadapi beberapa masalah. Rumput Blue Silver yang dikendalikan Gold Song bisa menahan petir, tetapi helai rumput normal tidak bisa. Petir binatang guntur membakar rumput itu hitam, untaian demi untai retak dan hancur menjadi abu. Seperti saat ini, Tang Wulin tidak bisa menangani sesuatu seperti binatang guntur 5.000 tahun sendirian. Dia bisa merasakan esensi darah dan kekuatan jiwanya turun dengan setiap detik yang berlalu, wajahnya semakin pucat. Yuanen Yehui mendengus dan melangkah maju. Dia memfokuskan kekuatannya ke kakinya dan meroketkan tubuhnya yang besar ke udara, meninju binatang guntur dengan keterampilan jiwanya yang kedua, Air Cannon. Di bawah pengaruh Diamond Titan, Air Cannon menjadi jauh lebih hebat. Tembakan putih melesat dari tinjunya, semburan udara kental yang melaju ke arah binatang guntur seperti peluru artileri. Cangkang udara menghantam bola petir, dan gelombang kejut yang dihasilkan dari bentrokan itu membuat seluruh aula bergemuruh. Blue Silver Golden Array dari Tang Wulin gagal pada saat itu, dan garis formasi yang bersinar di sekeliling Gold Song memudar. Dalam sekejap, Gold Song kembali ke ukuran normal dan merayap ke bahunya. Pada saat yang sama, bola petir yang melemah menghilang sepenuhnya dan binatang guntur itu terbang keluar darinya. Penghakiman. Yue Zhengyu meledak dengan kekuatan suci dan menembak seberkas cahaya ke arah binatang guntur. Binatang guntur gemetar di hadapan cahaya, berjuang untuk menahan cahaya pendendamnya. Namun perlawanannya sia-sia, itu sudah habis sampai di ambang kehancuran. Cahaya membanting binatang guntur ke lantai batu, yang retak di bawah kekuatan tumbukan.
Saat Yue Zhengyu memanggil cahaya suci, Xie melesat maju. Dia memegang dendam terhadap binatang itu setelah bentrokan mereka sebelumnya, dan dia tiba di binatang guntur yang jatuh dalam sekejap, menyerang dengan blade naga cahaya. Namun, tepat seperti yang dia lakukan, perisai cahaya terbentuk di sekitar binatang guntur. Belati Xie memantul dari perisai, hampir seolah-olah dia baru saja menabrak dinding elastis. Kemudian, dalam kilatan cahaya yang cemerlang, binatang guntur menghilang. Uji coba ke-11 dibersihkan, suara elektronik itu mengumumkan. Semua orang saling memandang dengan heran. Meskipun melewati persidangan, tidak ada dari mereka yang tampak bahagia. Itu merupakan uji coba yang sulit dimenangkan. Jika bukan karena Blue Silver Golden Array dari Tang Wulin menahan dan melelahkan binatang guntur, mereka harus membayar harga yang jauh lebih tinggi untuk menang. Meski begitu, mereka menang, dan bisa melanjutkan pencarian mereka untuk jiwa roh untuk Yuanen Yehui. Yuanen Yehui memandang Tang Wulin. Apakah kamu bisa melanjutkan? Tentu saja, Tang Wulin bertemu dengan tatapannya. Sukses adalah satu hal, tetapi ia membuat janji, dan ia menepati janjinya. Apapun yang terjadi, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Petik 2. Di sini, Su Lizhi menyerahkan roti pada Tang Wulin. Hanya butuh Tang Wulin 2 gigitan untuk menyelesaikannya. Membawa master jiwa tipe makanan benar-benar ide yang bagus. Dia sempurna untuk membantuku mengisi perutku. Dengan berakhirnya pertempuran, Tang Wulin menjadi sadar betapa kosongnya perutnya. Namun, setelah melahap roti babi, dia merasa jauh lebih baik, menuntunnya untuk melihat Su Lizhi dengan tatapan panas. Jangan lihat aku seperti itu. Aku bukan gadis, Wulin. Takut dengan cara Tang Wulin memandangnya, Su Lizhi buru-buru meneriakkan dan memanggil beberapa roti lagi untuknya. Yuanen Yehui melihat pertukaran ini terjadi dan meringis, lalu mengarahkan matanya menjauh dari dua rakus menuju pintu cahaya. Anehnya, suara elektronik itu tidak mendesak mereka untuk memasuki pintu atau memulai hitungan mundur 10 detik. Karena mereka tidak dipaksa memasuki pintu, mereka santai dan menghabiskan waktu mereka pulih. Tang Wulin fokus pada menyerap nutrisi roti saat ia mengamati lingkungan mereka. Apakah ada yang berubah, Gu Yue? Apakah mereka memberi kami waktu untuk beristirahat sekarang? Tanya Tang Wulin. Gu Yue mengerutkan alisnya. Aku tidak yakin. Saya bertanya kepada guru saya tentang menara roh-roh, tetapi dia hanya mengatakan kepada saya untuk mengalaminya sendiri dan mengetahui terlalu banyak sebelumnya akan merusaknya. Petik 2. Baiklah, kita tunggu saja nanti. Petik 2. Yuanen Yehui duduk di depan pintu. Jika sesuatu terjadi, dia akan segera masuk. Hanya 10 menit kemudian suara elektronik berbunyi sekali lagi. Kamu punya 10 detik untuk memasuki pintu. Seekor binatang guntur kecil ilusi muncul di samping pintu, mengambang di udara. Atau menyerap jiwa roh binatang guntur. Petik 2. Tang Wulin sebenarnya cukup menyukai binatang guntur ini. Jika dia memiliki jiwa bela diri atribut petir, dia akan melompat pada kesempatan untuk menganggapnya sebagai jiwa roh kedua. Sayangnya, baik dia maupun orang lain di timnya tidak memiliki atribut kilat. Lagi pula tidak ada orang selain Yuanen Yehui yang bisa menyerap jiwa roh lain. Ayo pergi, teriak Tang Wulin. Kekuatan jiwanya belum pulih banyak, tetapi dengan bantuan roti, dia telah memulihkan sebagian besar esensi darahnya. Aku punya roti kacang merah, aku punya roti kacang merah. Seru Su Lizhi, cincin jiwa ketiganya menyala. Yang lain sudah berjalan menuju pintu ketika mereka mendengar nyanyiannya dan berbalik melihat sekelompok roti putih muncul di tangannya. Mereka mungil, tetapi memancarkan aroma memikat. Dia menggunakan keterampilan jiwa ketiganya. Untuk apa itu? Tanya Tang Wulin. Aku akan memberitahumu di lantai berikutnya. Di sini Anda masing-masing mendapat 1. Petik 2. Semua orang mengangguk sebagai konfirmasi dan berjalan melewati pintu cahaya. Bab 368. Babak 368 pilihan Yuanen Yehui. Light membutakan tim Tang Wulin yang beranggotakan 6 orang ketika mereka melangkah ke aula pengadilan ke-12. Setelah cukup redup bagi mereka untuk melihat lingkungan mereka, mereka mendapati diri mereka di aula yang identik dengan pengadilan yang ke-11. Tanpa membuang waktu, Su Lizhi dengan cepat membagikan roti kacang merah ke seluruh tim. Perhatikan kerja timmu, kawan, katanya. Bloodsus Bin Bun saya dapat meningkatkan kekuatan fisik Anda hingga 50% dan kekuatan jiwa Anda hingga 20%. Master jiwa tipe kekuatan atau master jiwa dengan esensi darah yang kuat akan memiliki kekuatan fisik mereka yang semakin meningkat. Saya menyebutnya efek haus darah. Petik 2. Mata semua orang terpaku pada Su Lizhi, tidak satu pun dari mereka memperhatikan pintu cahaya menghilang di belakang mereka.
Roti kacang merah ini meningkatkan kekuatan fisik dan kekuatan jiwa. Dan dia bahkan bisa memberikan satu untuk semua orang. Benar-benar master jiwa tipe makanan yang luar biasa. Apakah itu benar-benar hanya keterampilan jiwa ketiganya? Su Lizzie tersenyum kecut. Aku sendiri agak kaget dengan itu. Guru saya memberitahu saya bahwa itu adalah keterampilan jiwa yang berbeda. Efeknya mungkin kuat, tetapi hanya berlangsung selama 3 menit. Ini juga akan membuat Anda dalam keadaan lemah setelah kedaluarsa, yang panjangnya berbeda di antara orang-orang. Ulin, misalnya, mungkin hanya akan lemah selama 10 menit. Namun, jika Anda mengandalkan kekuatan spiritual untuk bertarung dan memiliki konstitusi yang lemah, saya pikir negara yang melemah akan bertahan sekitar 1 jam. Petik 2. Blood Test berlangsung selama 3 menit. Tang Wulin menelan ludah, matanya terpaku pada roti kacang merah di tangannya. Apa yang terjadi jika saya makan lebih dari 1? Su Lizzie dengan panik melambaikan tangannya. Tidak, jangan makan lebih dari 1. Efek sampingnya akan terlalu besar jika Anda melakukannya. Yah, Anda mungkin bisa menangani 2, tetapi efek haus darah hanya akan bertahan 1 menit. Efeknya akan 2 kali lebih kuat, dan Anda akan lemah selama sehari penuh sesudahnya. Tidak ada tubuh orang lain yang cukup kuat untuk makan 2, dan jika mereka melakukannya, mereka akan mati. Blood Test seharusnya menyalakan kekuatan jiwa dan esensi seseorang untuk menghasilkan ledakan kekuatan, tetapi roti memungkinkan ini terjadi tanpa efek samping permanen. Jadi, untuk amannya, jangan makan lebih dari 1 dari mereka sehari. Petik 2. Ini cukup menakjubkan, seru Yue Zhengyu. Su Lizzie tidak ikut serta dalam satu pertempuran sepanjang seluruh serangan menara, tapi itu hanya akal sehat untuk master jiwa tipe makanan seperti dia. Ini tidak mengecewakan siapapun karena mereka semua tahu bahwa, tanpa roti babi, mereka akan sudah lama menghabiskan semua kekuatan jiwa mereka dan tidak akan pernah sampai sejauh ini. Sekarang dia mengungkapkan rahasia yang dipanggang ke dalam roti kacang merahnya yang mengejutkan. Ketika semua orang menyimpan roti mereka, pintu logam raksasa Aula mulai bergemuruh. Bersiaplah untuk pertempuran, teriak Tang Wulin. Binatang guntur dari uji coba ke-11 telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka, seperti halnya naga lizard setan. Jika bukan karena Tang Wulin, naga itu akan menjadi lawan yang jauh lebih menantang. Dengan 2 binatang buas terakhir yang segar dalam ingatan mereka, pikiran tentang apa yang akan diberikan oleh binatang percobaan ke-12 itu dengan antisipasi. Mereka tidak mungkin cukup beruntung untuk dengan sempurna melawan setiap makhluk jiwa yang mereka temui. Pintu bergeser berhenti, dan mereka menyaksikan pembukaan dengan napas tertahan, menunggu untuk melihat bagaimana nasib akan memperlakukan mereka kali ini. Seekor binatang buas muncul dari kegelapan, gerakannya kasar dan berat. Kepalanya terkulai ketika melangkah ke aula, tetapi meski begitu, binatang itu berdiri lebih dari 10 meter. Itu memiliki kerangka besar, dengan bahu membentang 7 meter dan lengan seperti pilar yang bisa mengangkat langit, tebal dan kokoh. Sosoknya memancarkan kekuatan agung, yang bahkan naga lizard setan akan gemetar sebelumnya. Mata Yuanen Yehui berkilau begitu dia melihatnya. Apa itu babon berlian? Diamond Baboon adalah binatang berjiwa tipe kekuatan, salah satu tipe kera yang paling kuat. Bahkan, kekuatannya bahkan melebihi kekuatan dari Giant AP. Yang terbesar dari babon intan berdiri lebih dari 40 meter, sebuah goliat binatang buas sejati dengan kekuatan yang sesuai dengan ukurannya. Mereka dieluk-elukan sebagai salah satu orang aneh di dunia binatang buas. Beberapa memiliki kekuatan fisik yang lebih besar daripada babon intan, dan itu pasti bisa mengklaim sebagai raja kekuatan. Diamond Baboon mungkin terletak pada kekuatan murni, dan kekuatan menyebabkan kecepatan yang mengerikan. Ini membuatnya mendapatkan gelar Raja Hutan. Namun kera raksasa Titan tetap unggul, bukan karena kekuatan atau kemampuannya, tetapi karena kecerdasannya. Sebagai perbandingan, babon intan semua kuat dan tidak ada otak, dan disitulah letak kelemahan terbesarnya. Bis tipe kera umumnya lebih pintar daripada bis-bis lainnya, tetapi Diamond Baboons menentang tren ini. Bahkan, ada yang bertanya-tanya apakah mereka punya otak. Mereka memiliki watak keras, gemar membantai orang lain, dan tampaknya bertindak berdasarkan insting saja. Terlepas dari kekuatan mengerikan mereka, mereka hanya memiliki satu keterampilan jiwa, Enrage. Seperti namanya, itu menghasilkan efek yang mirip dengan yang disebabkan oleh roti kacang merah Su Lizzie. Namun, tidak seperti pertumpahan darah, Enrage menegangkan tubuh penggunanya, bukan kekuatan jiwa mereka, dan bahkan memberikan dorongan kekuatan yang lebih besar yang bisa mencapai hingga 50%. 1000 tahun jiwa binatang dengan hanya satu keterampilan jiwa sangat langka. Untuk master jiwa lainnya, Diamond Baboon hanya akan merepotkan untuk berurusan dengan,
tetapi mengingat jiwa bela diri Titan Giant AP-nya, itu sempurna untuk Yuanen Yehui. Ini akan menjadi anugerah yang luar biasa baginya untuk mendapatkan keterampilan jiwa NRAGE-nya. Aku menginginkannya, kata Yuanen Yehui. Baik, Tang Wulin mengangguk padanya. Kami akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Babon Intan ini berada di sekitar level 5.000 tahun. Sebagai binatang berjenis kekuatan, ia memiliki kekuatan, kecepatan, dan pertahanan fisik yang tangguh. Sebagai imbalan karena tidak memiliki kemampuan jarak jauh, itu tak tertandingi pada jarak dekat. Dengan tim mereka saat ini, apakah mereka dapat mengalahkan itu atau tidak itu adalah lemparan koin. Realitas situasi suram mereka menyinari wajah Yuanen Yehui. Aku akan tetap sibuk, katanya, memasukkan roti kacang merah ke mulutnya. Cincin jiwa ketiganya menyala ketika dia mengaktifkan Diamond Titan dengan ayunan tangannya. Dia akhirnya menemukan jiwa roh yang cocok untuknya, tetapi dia masih harus mengalahkannya. Tanpa ragu dia bergegas maju, memainkan peran sebagai pelopor, peran paling sulit dalam pertempuran ini. Dia menembak ke arah Babon Intan, memotong di udara ketika aura Titan Giant AP meletus dari tubuhnya. Aura itu membasahi babun berlian, mengaduknya dari kelambanannya yang lamban, dan matanya mulai berubah menjadi merah terang. Meskipun babun Intan dan kera raksasa Titan sama-sama binatang berjenis kera, mereka adalah musuh bebuyutan. Pada zaman kuno, Diamond Babon tunduk pada Titan Giant Apes. Kera raksasa Titan secara individual lebih kuat dari Diamond Babon, tetapi babun jauh lebih banyak daripada tuannya, dan suatu hari, babun berlian yang sangat cerdas lahir. Dengan seorang pemimpin untuk menggalang mereka, Diamond Babon bangkit melawan Titan Giant Apes. Pemberontakan yang dihasilkan menyebabkan banyak kerugian di kedua sisi dan memulai perang antara dua ras yang mengguncang dunia binatang buas. Kera raksasa Titan adalah binatang buas tingkat tinggi, sedangkan Diamond Babons hanya sedikit jatuh dari mereka. Perang antara kekuatan besar seperti itu mengejutkan langit juga. Perang ini berlanjut selama ratusan tahun sampai kera raksasa Titan membayar mahal untuk membunuh babun Intan yang cerdas itu. Tanpa seorang pemimpin, babun berlian runtuh. Namun kera raksasa Titan membayar mahal untuk kemenangan mereka. Banyak dari mereka mati karena perang, dan mereka kehilangan posisi mereka sebagai salah satu faksi yang berkuasa di dunia binatang jiwa. Meskipun mereka masih memegang kekuasaan mereka sebagai Raja Hutan, mereka tidak lagi bertindak dengan berani seperti sebelumnya. Siapapun yang berpengalaman dalam sejarah jiwa binatang tahu tentang dendam antara dua ras ini. Mengatakan bahwa dendam ini berlari sedalam lautan akan meremehkan. Bab 369. Bab 369 Babon Berlian Perkasa. Bahkan ketika binatang buas berserakan di tanah, Titan Giant Apes dan Diamond Babons akan saling berdempetan saat mereka saling memandang. Diamond Babons tahu mereka tidak bisa membunuh kera raksasa Titan, tetapi mereka lebih baik mati berusaha. Yuanen Yehui tidak menaruh dendam terhadap Babon Intan ini, tetapi begitu dia melepaskan jiwa bela diri Titan Giant AP-nya, matanya menjadi merah karena marah. Babon Intan memukuli dadanya dan meraung, lalu merangkak ke atas dan menuju ke arahnya. Tang Wulin mengerti betapa kuat babon ini dan memilih untuk tidak menggunakan rumput Blue Silver-nya. Itu tidak mungkin berdiri dengan kekuatan babon seperti saat ini. Sebagai gantinya, ia memilih untuk menggunakan kemampuan Golden Dragon King-nya, segera mengaktifkan tubuh naga emas. Cincin jiwa emas yang cemerlang muncul di sampingnya ketika dia melahap roti kacang merah, dan menyerbu babon. Yuanen menjadi semakin tidak feminin, gumam sia-sia pada dirinya sendiri. Dia menghela nafas, lalu bergegas untuk bergabung dengan Tang Wulin dan Yuanen Yehui, mendekat dari sisi Diamond Babun seperti seorang master jiwa tipe agility yang tepat. Begitu ketiganya bergegas keluar, Yue Zhengyu membentangkan sayap putihnya yang murni dan menggunakan keterampilan jiwa keduanya, pedang suci muncul di tangannya. Gu Yue mengarahkan elemen-elemen di udara, tangannya bergerak tanpa henti. Setiap orang dari mereka bertindak dalam sinkronisasi sempurna. Saat sisa timnya beraksi, Yuanen Yehui menabrak Diamond Babun, udara di sekitar mereka meledak menjadi badai yang hiruk-pikuk. Dengan Diamond Titan diaktifkan, tingginya sekitar 5 meter. Meskipun tubuhnya jauh lebih besar dari sebelumnya, dia masih jauh dari masa otot babun berlian. Dia juga tidak bisa menyamai kekuatan fisiknya yang luar biasa. Bentrokan itu membuatnya terbang, tetapi babon itu terhuyung mundur 2 langkah. Roti kacang merah telah meningkatkan kekuatan Yuanen Yehui dengan sedikit amoun, tapi dia masih kurang dibandingkan dengan babon berlian. Tepat saat babon berlian pulih dari serangan balik, Tang Wulin tiba. Berdiri di depan babon setinggi 10 meter yang menjulang tinggi, Tang Wulin menyerupai bayi. Namun, esensi darahnya melonjak dalam dirinya, alirannya berbalik saat naga meraung dari kedalaman tubuhnya.
Meskipun dia telah makan banyak roti babi setelah percobaan sebelumnya, esensi darahnya belum sepenuhnya terisi kembali. Namun Blue Tas Bin Bun lebih dari menebusnya agar tidak dalam kondisi puncak. Itu membuatnya merasa sama seperti ketika dia makan 10 mangkuk mie raksasa itu. Itu membuat darahnya mendidih, dan esensi darahnya mengalir terbalik, menembus kemacetan 85% untuk mencapai 90%. Esensi darahnya menggelegak dengan kekuatan. Di bawah pengaruh Golden Dragon Body dan haus darah dari roti kacang merah, kekuatannya mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Tang Wulin mengepalkan tangannya yang cakar menjadi kepalan tangan dan mengirimkannya langsung ke Diamond Babun. Tepat pada saat ini, Babun Intan membuat kesalahan. Semua perhatiannya tertuju pada Yuanen Yehui. Ia melihat Tang Wulin sebagai gangguan dan hanya mengangkat tangan kirinya untuk memukul pedang Wulin seolah-olah ia seekor lalat. Cakar dan telapak naga emas bertemu. Tumbukan mengirim Tang Wulin terbang dan dia menghantam dinding seperti peluru artileri, tertanam dalam di dalamnya. Sementara kekuatannya besar, Tang Wulin masih tidak bisa dibandingkan dengan Yuanen Yehui, apalagi babon berlian. Namun, babon berlian tidak keluar tanpa cedera. Meskipun pukulan Tang Wulin sama sekali tidak sekuat pukulan babon, masih ada perbedaan ukuran tangan mereka. Dengan semua kekuatan Tang Wulin terkonsentrasi pada tinjunya yang relatif kecil, tekanan yang diberikannya jauh lebih tinggi, dan ini tanpa mempertimbangkan efek menghancurkan cakar. Pada saat yang sama Tang Wulin dikirim terbang jauh, sebuah keributan bisa terdengar ketika tangan kiri babon berlian meledak, meninggalkan lubang berdarah berdiameter setengah meter di telapak tangannya. Diamond Babun meringis, meraung marah ke langit. Rasa sakit membakar sarafnya, dan seluruh lengannya mulai bergerak. Namun itu tidak diberi penangguhan sesaat pun. Cahaya suci turun dari surga pada saat itu, memandikan Babon Intan dalam api yang menggerogoti dagingnya. Meskipun Babon Intan tidak memiliki atribut kegelapan, api suci membakar jiwa selain dari daging. Ini adalah salah satu sifat yang menentukan dari malaikat suci. Rasa sakit yang luar biasa dari dagingnya yang terbakar dan lubang berdarah di telapak tangannya terlalu banyak untuk Babon Intan. Itu menjadi gila, matanya merah darah sementara rambut emasnya berdiri, warna emas dengan cepat digantikan oleh merah tua. Memasuki kondisinya yang berang, kekuatan babon berlian bertambah banyak karena kecerdasannya, yang awalnya rendah, sepenuhnya menghilang. Itu tidak bisa merasakan rasa sakit dari telapak tangannya lagi. Itu meledak beraksi, melemparkan sebagian besar ke Yuanen Yehui. Diamond Babun yang marah itu menakutkan. Tubuhnya yang raksasa awalnya tumbuh lebih berotot, tingginya sekarang 12 meter. Sebuah ayunan sederhana dari lengannya meninggalkan gempa susulan di belakang mereka. Babon itu cukup sulit untuk ditangani dalam keadaan normal, jadi tidak mungkin mereka bisa melawannya sekarang karena kemampuannya meningkat 50%. Ini belum mencapai level 10.000 tahun, jadi keadaannya yang marah tidak bisa bertahan lebih dari 10 menit. Kita hanya perlu bertahan selama itu. Hati-hati semuanya, peringatan Yuanen Yehui. Dia tidak menyangka Babun Intan begitu mudah marah. Meskipun terkejut, hatinya tetap tenang. Dia sudah tahu bahwa kecuali mereka benar-benar dapat menekan Babun Intan, maka itu akan menjadi cepat atau lambat menjadi marah, dan semakin cepat peluang kemenangan mereka. Yuanen Yehui melompat ke samping saat Diamond Babun bergemuruh ke arahnya. Dia masih di bawah pengaruh roti kacang merah, dan ingin memanfaatkannya untuk melarikan diri sementara dia masih bisa. Dia mengerti bahwa melawan babon yang marah saat ini hanya akan menyebabkan kekalahan. Tang Wulin telah meluncur ke tanah sejak lama. Dia bangkit dan mengerutkan kening di babon berlian yang marah, merenungkan bagaimana mereka akan mengatasi tantangan ini. Efek roti kacang merah akan berakhir dalam 3 menit, tetapi keadaan marah babon berlian akan bertahan jauh lebih lama. Dalam keadaan lemah mereka, satu serangan dari babon yang bertenaga akan melenyapkan mereka. Sebuah ide muncul di kepalanya dan dia berputar ke arah Yue Zhengyu. Zhengyu, jangan makan roti kacang merahmu dulu. Lestarikan kekuatan jiwamu, teriak Tang Wulin. Roger itu, Yue Zhengyu melayang di udara, bertanya-tanya apa yang telah direncanakan Tang Wulin bahkan ketika dia setuju. Dia terus menembakkan cahaya suci ke arah babon. Dalam persidangan sebelumnya, karena ia tidak bisa berdamai dengan Yuanen Yehui, sebagian besar beban kerja telah dialihkan ke Tang Wulin. Yue Zhengyu tidak puas dengan ini. Kebanggaannya tidak membiarkan dirinya menjadi beban bagi orang lain. Jika dia ingin bekerja sama dengan rekan timnya, maka dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk menerima pesanan. Keyakinannya pada Tang Wulin telah meningkat dari waktu ke waktu juga, cemoohan asli yang dipegangnya terhadap Tang Wulin hilang. Kemenangan luar biasa Tang Wulin melawan Demon Lizard Dragon telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia telah mengalahkannya dalam hitungan detik.
Terlepas dari apa yang telah disejajarkan oleh bintang-bintang untuk menghasilkan hasil seperti itu, hanya hasilnya yang penting. Hanya setelah menghadapi binatang guntur dan musuh mereka saat ini, Babon Berlian, dia memahami kesulitan sebenarnya dari menara roh-roh. Gu Yue, gunakan elemen angin untuk meringankan kita, teriak Tang Wulin. Gu Yue menyulap tombak es di depannya. Hijau, emas, dan biru, itu, serangan tiga elemen. Kekuatan jiwa berfluktuasi dari dalamnya ketika kekuatan besar yang dikurung oleh es berjuang untuk pembebasannya. Butuh waktu lebih dari 1 menit baginya untuk membentuk tombak, dan mengingat tingkat kultivasi dan kekuatan spiritualnya, itu sama sekali tidak lemah. Tidak jauh dari situ, Yuanen Yehui berjuang untuk bertahan hidup. Bahkan didorong oleh roti kacang merah dan menghadap babun intan di aula yang begitu besar, kecepatan babon telah meningkat hingga ketinggian gila dalam keadaan marah. Itu mengejarnya dalam kegilaan, hampir menyalipnya dengan langkah panjang beberapa kali. Yuanen, ganti malaikat jatuhmu dan terbang ke udara. Zheng Yu, bersiaplah untuk menjemput kita. Tang Wulin memerintahkan ketika dia menembak rumput biru ke arah Yue Zheng Yu, Su Lixi, Xie Xie, dan Gu Yue. Bab 370. Bab 370 Jangan menghakimi Bun dengan lipatannya. Xie Xie dan Gu Yue, yang paling akrab dengan Tang Wulin, langsung mengerti niatnya. Memegang tombak es 3 warna di satu tangan, Gu Yue menembak bola lampu hijau pada rekan satu timnya dari tangannya yang lain. Su Lixi meneriakkan, menciptakan lebih banyak roti. Tang Wulin menarik-narik rumput Blue Silver yang terhubung dengan Yue Zheng Yu, yang melesat ke udara, mengangkat Tang Wulin bersamanya. Aula itu sekitar 50 meter. Yue Zheng Yu terbang tinggi bersama Tang Wulin dalam sekejap. Tang Wulin kemudian menarik Xie Xie dan Gu Yue. Yue Zheng Yu akhirnya mengerti mengapa Tang Wulin menyuruhnya untuk melestarikan kekuatan jiwanya. Mengambil 3 penumpang ke udara akan sangat menguras kekuatan jiwanya. Untuk membantu meringankan beban Yue Zheng Yu, Tang Wulin mengirim Gold Song ke untayan rumput Blue Silver dan menembaknya ke tanah sebagai pendukung. Dia melanjutkan untuk menarik Su Lixi juga. Dengan mereka berlima di udara sekarang, Yuanen Yehui juga mengerti apa rencananya juga. Dia berbalik, mengumpulkan kekuatan di dalam kakinya, dan melompat. Tubuhnya dengan cepat menyusut ketika dia melonjak ke atas, dengan sempit menghindari telapak tangan babun intan. Embusan angin yang kencang membuat kemajuannya melayang di udara, tetapi dia beralih ke jiwa bela diri malaikat jatuh. Sepasang sayap hitam tumbuh dari punggungnya dan dia terbang lebih tinggi ke udara. Tidak ingin membiarkan musuhnya pergi, Babon Berlian terus mengejar. Itu berlari menuju dinding, memanjat beberapa puluh meter, lalu melompat dari dinding menuju Yuanen Yehui. Pada saat itu, tombak es meninggalkan telapak tangan Gu Yue. Api meledak dari ujung tombak es dan, dalam sekejap mata, api itu mencapai babun intan. 4 tabrakan menghancurkan tombak es menjadi kabut es. Meskipun pertahanan babon yang tangguh, dampaknya mengirimnya mundur dan jatuh dari udara. Frost melapisi bulu babon saat kabut dingin membenamkan ke dalam tubuhnya. Marah, babon intan dan meraung, esensi darahnya mengalir keluar untuk menghilangkan kabut. Tapi sekarang Yuanen Yehui berada di luar jangkauannya. Yuanen Yehui memberi Gu Yue jempol saat dia terbang. Tang Wulin melempar rumput Blue Silver yang diresapi Gold Song ke bawah dan menggunakan kekuatan rebound yang dihasilkan untuk mendorong Gu Yue, Xie Xie, Su Lixi, dan dirinya selusin meter lebih tinggi ke udara. Mereka sekarang lebih dari 20 meter di atas tanah. Yue Zheng Yu terus mengepakkan sayapnya, berusaha keras untuk naik lebih tinggi. Membawa 4 orang di udara dengan tingkat kultivasi hanya 3 cincin jiwa bukanlah tugas yang mudah, terutama ketika salah satu dari 4 itu adalah Su Lixi. Yue Zheng Yu nyaris tidak berhasil naik beberapa meter lagi mendorong dirinya ke batas kemampuannya. Yuanen, Tang Wulin melemparkan sehelai rumput Blue Silver ke arahnya. Malaikat jatuh Yuanen Yehui lebih rendah daripada malaikat suci Yue Zheng Yu dalam hal kekuatan surgawi, tetapi dengan jiwa bela diri Titan Giant AP-nya, itu meningkatkan kekuatannya melampaui Yue Zheng Yu. Ini berlaku untuk kekuatan sayapnya juga. Yuanen meraih untaian rumput Blue Silver yang terhubung dengan rekan satu timnya dan memukuli sayapnya lebih keras, menghilangkan tekanan pada Yue Zheng Yu saat dia naik. Si babun berlian yang mengamuk melompat kembali ke udara, mengayunkan lengannya lurus ke arah Su Lixi. Tinju itu meleset, menghantam udara beberapa meter jauhnya. Meskipun begitu, Su Lixi bisa merasakan tekanan angin mematikannya. Untungnya, sebagian besar hilang dan hanya mengetuk tim kembali beberapa meter dari ketinggian mereka 40 meter di atas tanah. Setelah menjadi marah, Diamond Babun telah tumbuh setinggi 12 meter. Dengan kekuatannya yang ditingkatkan, itu bisa melompat lebih dari 30 meter, hampir 40.
Ini mencengangkan bagi makhluk buas jiwa tanpa serangan jarak jauh. Bawa kami ke atas, teriak Tang Wulin. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu mengerahkan diri untuk membawa mereka lebih tinggi, langsung ke langit-langit. Tang Wulin menusukkan cakarnya ke langit-langit. Itu sangat kokoh untuk batu. Cakarnya hanya menembus setengah, tapi itu sudah cukup. Dengan Tang Wulin menggunakan kekuatannya sendiri untuk tetap tinggi, itu meringankan beban Yue Zhengyu dan dia sekarang bisa terbang dengan stabil di udara dengan hanya 3 orang yang melekat padanya. Rencana Tang Wulin sederhana, tetapi mereka tetap terkejut. Kekuatan Diamond Babun yang marah jauh melebihi harapan mereka, kekuatannya tampaknya cukup besar untuk menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Tak satu pun dari mereka berani mengambil salah satu serangannya. Namun, kata-kata Yuanen Yehui sebelumnya mengingatkan Tang Wulin. Karena Enrage menghasilkan efek yang mirip dengan roti kacang merah dan peningkatan daya lebih besar, maka waktu efektif harus lebih singkat. Kami tidak punya banyak waktu. Menurut Anda berapa lama Anda bisa bertahan? Yuanen Yehui bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. Aku baik-baik saja, aku punya banyak kekuatan tersisa. Bahkan jika saya tidak melakukannya, tetap tidak akan menjadi masalah bagi saya untuk membawa kalian. Kekuatannya sudah lama melampaui kekuatan senilai 5.000 kg. Secara keseluruhan, keenamnya memiliki berat tidak lebih dari 500 kg. Beban ini bukan apa-apa baginya. Yue Zhengyu terbang ke Tang Wulin dan membungkus seuntai rumput Blue Silver di pinggang dan bahunya. Beritahu aku kalau kamu tidak bisa bertahan. Saya akan menggunakan roti kacang merah dan kami akan bisa bertahan 3 menit lagi. Petik 2. Dia tidak bisa membawa mereka semua seperti sekarang, tapi itu tidak akan menjadi masalah di bawah upaya haus darah. Saya punya roti sup mini, saya punya roti sup mini, saya punya roti sup mini, teriak Sulizi. Roti kecil muncul di tangannya satu demi satu. Dia menyerahkan satu ke Tang Wulin. Ini adalah skill jiwaku yang kedua, Agility Sub Bones. Mereka mengurangi berat badan seseorang, yang memberi mereka kelincahan yang lebih besar. Mereka berguna bagi saya dalam situasi ini. Dia memasukkan satu ke mulutnya segera setelah berbicara. Agility Sub Bones-nya sempurna untuk keadaan mereka saat ini. Semua orang menjadi lebih ringan setelah makan satu. Mata Yue Zhengyu menyala setelah merasakan efeknya. Berlemak, roti Anda luar biasa. Dia terpesona oleh efek dari Pok Bun pemulihan Sulizi, Bun Sub Mini Agility, dan Red Bean Bun yang haus darah. Meskipun efek dari makanan mereka tidak terwujud dengan segera, keuntungan terbesar dari Master Jiwa tipe makanan adalah panjang efeknya. Memiliki Master Jiwa tipe makanan dalam sebuah tim bisa berarti perbedaan antara kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran yang berkepanjangan. Sulizi menyeringai. Jangan menilai roti dengan lipatannya. Yue Zhengyu terkekeh. Kamu sangat gemuk, kamu terengah-engah, tapi aku akan mengakui bahwa dukunganmu sangat efektif. Petik 2. Yuanen Yehui terbang untuk bergabung dengan mereka. Setelah menghadapi babun berlian bersama, ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka. Mereka telah berbagi suka dan duka, cobaan dan kesengsaraan, dan mereka semua semakin dekat sebagai hasilnya. Yuanen Yehui tidak lagi menganggap mereka dengan dingin. Ya, kecuali Xie. Bab 371. Bab 371 Kemenangan Marginal. Tang Wulin tersenyum saat menyaksikan babun berlian yang marah. Sekarang kita hanya perlu menunggu. Lizzie, beri Yuanen beberapa roti babi. Kami membutuhkannya dalam kondisi prima sesegera mungkin. Setelah dia siap, kita akan membunuhnya. Petik 2. Menantang satu persatu percobaan tanpa banyak istirahat telah melelahkan mereka. Jika bukan karena keberuntungan dan kecerdasan mereka, mereka tidak akan pernah sampai sejauh ini. Tang Wulin mengagumi kekuatan Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui. Dengan dua master jiwa yang mampu terbang di tim mereka, dia bisa menggunakan lebih banyak taktik dan melakukan lebih banyak rencana berani sambil mempertahankan korban minimal. Diamond Babun meraung dan terus melompat ke arah mereka, hanya untuk selalu gagal. 50 meter adalah ketinggian yang tidak mungkin dicapai, dan tidak ada yang bisa didaki. Yang bisa dilakukan hanyalah melolong pada mereka. Efek Blood Touch pada Tang Wulin dan Yuanen Yehui segera menghilang dan kulit mereka memucat dengan hilangnya kekuatan. Namun, tubuh mereka kuat dan mereka bisa menahan perasaan lemah. Mereka dengan cepat memakan beberapa roti daging babi, warna kembali ke pipi mereka ketika mereka melakukannya. Lolongan Diamond Babun berangsur-angsur mereda ketika tatapan gila di matanya mundur dan tubuhnya menyusut. Sebelum tanda 10 menit tercapai, keadaannya yang marah sepertinya telah berakhir. Aku akan pergi dulu, Yue Zhengyu mengumumkan. Dia mengeluarkan dirinya dari rerumputan Blue Silver dan membentangkan sayapnya, api kemasan meledak ke dalam kehidupan saat dia terjun ke babun.
Pedang sucinya termanifestasi di tangannya saat cahaya emas yang halus mengelilinginya. Ketiga cincin jiwanya menyala, karena ia terus-menerus beralih antara tiga keterampilan jiwanya. Cahaya keemasan di sekujur tubuhnya itu sepertinya berasal dari skill jiwanya yang ketiga. Ini adalah teknik manipulasi keterampilan jiwa canggih yang membutuhkan keterampilan mekanik yang tinggi dan keterampilan jiwa yang kuat. Yue Zhengyu menghentikan meter keturunannya dari Diamond Babun dan melayang di tempat, sosoknya dikaburkan oleh cahaya dan api. Cahaya penghakiman. Dia mengangkat pedangnya ke langit. Cahaya berkumpul di sekitar ujung pedangnya, menerangi seluruh aula seperti matahari mini. Segera, pedang suci itu tumbuh hingga 10 meter panjangnya. Tang Wulin memandang Yuanen Yehui, memperhatikan kejutan di matanya. Ini adalah kekuatan sejati Yue Zhengyu, yang dia sembunyikan sepanjang waktu ini. Dia benar-benar menyembunyikan kekuatan sebanyak ini. Apakah ini yang dilakukan anak kaya, hanya memilih untuk mengungkapkan kekuatannya di akhir serangan menara? Dalam sepersekian detik itu, malaikat suci Yue Zhengyu jauh lebih kuat dari malaikat jatuh Yuanen Yehui. Sementara memiliki jiwa bela diri kembar menjadikannya lebih kuat secara keseluruhan, secara individual jiwa bela dirinya lebih lemah karena dia harus menyebarkan usahanya antara keduanya. Udara bergetar ketika Yue Zhengyu menebas Diamond Babun dan mengirimnya terbang ke belakang, api keemasan melahap tubuhnya. Dia telah menggabungkan kekuatan ketiga keterampilan jiwanya untuk menghasilkan tebasan yang menakutkan ini. Yuanen Yehui memilih momen ini untuk menyerang juga, bertransformasi dari malaikat jatuh menjadi Titan Giant Ape saat dia jatuh langsung ke kepala Diamond Babun. Yang lain turun setelahnya, tidak ada ketegangan dalam hasil pertempuran lagi. Diamond Babun masih berjuang untuk bangkit ketika Yuanen Yehui tiba, membawa tinjunya ke bawah untuk menghancurkan kepalanya. Namun, beberapa kaki sebelum dia memukulnya, tubuhnya berkedut dan langsung menyusut sepertiga. Tinjunya meleset dan menabrak lantai batu sebagai gantinya. Apa? Semua orang berdiri di sana, terpana. Sebelum mereka bisa bereaksi, Babon berlian melesat berdiri dan memenggal kepala Yuanen Yehui, mengirimnya terbang dengan suara keras. Diamond Babun melanjutkan serangannya, memberikan pukulan ke perutnya. Tidak ada yang mengira Diamond Babun yang melemah tiba-tiba melepaskan kekuatan seperti itu. Mereka tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Tang Wulin ingin bergegas untuk menyelamatkannya, tetapi dia terlalu jauh dan dia tidak akan berhasil tepat waktu. Segalanya terjadi terlalu tiba-tiba. Pada saat dia menyadari Yuanen Yehui sedang diserang, Babon sudah dalam pengejaran. Diamond Babun tidak terluka, matanya masih dipenuhi haus darah. Seluruh waktu itu telah membawa mereka ke hidung dan memikat mereka ke dalam perangkap. Keadaan marahnya belum berakhir sama sekali. Ini bukan Babon berlian bodoh yang normal. Tidak, itu cerdas seperti yang memimpin Babon Intan lainnya dalam pemberontakan melawan kera raksasa Titan sejak dulu. Yuanen Yehui nyaris tidak bisa memutar tubuhnya tepat waktu, mengayunkan tinjunya untuk memenuhi serangan Babon. Beberapa inci sebelum kepalan Babon memukulnya, dia menghilang dalam semburan cahaya perak. Namun, kepalan tangan Diamond Babun tidak menyerang udara kosong. Angin puyuh cahaya bertabrakan dengan tinjunya. Gelombang kejut yang dihasilkan mengguncang ruangan dan sebuah proyektil buram balas, menuju ke dinding. Sebuah perisai air muncul di antara proyektil dan dinding dalam upaya untuk menahan dampak. Proyektilnya adalah Xie. Dia telah melakukan yang terbaik untuk mengurangi kekuatan di balik pukulan Diamond Babun dengan Light Dragon Storm-nya, tapi dia tidak sebanding dengan kekuatannya. Xie, teriak Tang Wulin. Semua orang telah pulih dari keterkejutan mereka sekarang. Yue Zhengyu terbang menuju Diamond Babun, mengacungkan pedang sucinya sekali lagi. Diamond Babun membengkak sekali lagi ketika kekuatan melonjak melalui tubuhnya lagi, tetapi haus darah di matanya dengan cepat memudar. Keadaan marahnya akan segera berakhir. Yuanen Yehui menyerangnya juga, sepenuhnya melupakan perbedaannya dengan Yue Zhengyu. Dengan ledakan, Babon berlian dikirim kembali ke belakang. Namun kali ini, pertahanannya lebih lemah, dan seluruh tubuhnya dilalap api suci. Yuanen Yehui turun, menghancurkan tinjunya ke kepalanya. Kaki yang tertanam kuat di tanah sekarang, dia melanjutkan dengan pukulan lurus, lalu pukulan yang hebat. Diamond Babun terlalu lemah untuk melakukan perlawanan dan hanya bisa dipukul olehnya. Sementara itu, Tang Wulin bergegas ke sisi Xie. Gu Yue telah memindahkan Yuanen Yehui keluar tepat ketika Xie tiba di depan kepalan tangan Diamond Babun. Butuh semua untuk memasang pertahanan dengan Light Dragon Storm. Awalnya, dia akan menerima pukulan untuk Yuanen Yehui, tetapi tidak mungkin baginya untuk menerima serangan dan keluar tanpa cedera. Perbedaan kekuatan antara dia dan Babon Intan terlalu besar. Sebaliknya, dia berencana untuk mendorongnya keluar pada menit terakhir. Namun,
Gu Yue telah memindahkan Yuanen Yehui keluar dari jalan, menggagalkan rencananya untuk menjadi ksatria putih menyelamatkan sang putri. Sebaliknya, ia bahkan dikirim terbang oleh Babun Intan. Visi Tang Wulin memerah karena marah. Xie adalah master jiwa tipe agility. Pada dasarnya mustahil baginya untuk menahan serangan seperti itu. Xie beruntung tidak meninggal karena serangan Diamond Babun 5000 tahun. Bahkan Yuanen Yehui dalam bentuk Titan Giant AP-nya akan terluka parah oleh serangan Babon, belum lagi Xie. Xie berbaring tengkurap di lantai, matanya menatap ke bawah pada anggota tubuhnya yang terpuntir dalam sudut yang mustahil. Tulang belakangnya hancur, bahkan dengan pelindung air yang menahan benturan, tubuhnya tidak bisa selamat dari serangan itu. Xie. Tang Wulin menjerit. Dia bergegas untuk menjemput Xie. Ketika Tang Wulin memegang Xie di lengannya, tubuh lumpuh temannya menghilang menjadi bintik-bintik cahaya. Sesaat kemudian tidak ada yang tersisa di lengannya dan sosok berwajah pucat muncul di kejauhan. Xie, Tang Wulin mendongak untuk melihat Xie, tidak ada satu rambut pun yang keluar dari tempatnya. Relief membanjiri dirinya. Tubuh Xie bergoyang, lalu jatuh ke pantatnya. Dia memuntahkan seteguk darah, kulitnya paling bawah. Klonnya yang mengambil serangan itu. Namun meskipun itu adalah klonnya, dia masih menerima banyak kerusakan yang diderita klon itu. Ketakutan memenuhi matanya saat dia melihat ke arah Babun Intan. Bab 372. Bab 372 Heavenly Phoenix Douluo. Yuanen Yehui terus memukul Babon Intan. Itu lemah mencoba untuk mempertahankan diri, tetapi serangan itu membuatnya terlalu bingung. Babon jatuh berlutut, tidak ada kekuatan tersisa untuk melawan. Yuanen Yehui meraih kepalanya dan memutarnya 180 derajat penuh. Retakan yang menggema memenuhi aula. Kemudian si Babon meringkuk ke lantai seperti boneka dengan talinya dipotong. Itu sudah mati. Berbalik, dia melihat Xie pucat dan ketakutan, dan kupu-kupu yang mengganggu membuat perutnya sakit. Setelah beberapa saat, dia menjadi dingin dan menyusut kembali ke ukuran normal. Yue Zhengyu mendarat di sampingnya, sayapnya terlipat ke belakang. Dia mengerutkan alisnya. Babon berlian yang licik. Petik 2. Persidangan ke-12 dihapus. Anda dapat memilih untuk bergabung dengan roh-roh Babun Intan atau melanjutkan seterusnya. Petik 2. Yuanen Yehui melangkah ke Xie. Dia tersenyum lebar padanya. Saya baik-baik saja. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Petik 2. Kau tidak berutang padaku lagi, katanya pelan, lalu berbalik dan berjalan untuk menyentuh babon berlian ilusi mengambang di samping pintu. Babon tersebar, berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan dan berkumpul di sekitar bahunya. Itu mencoba berjuang menjauh darinya, tidak mau menjadi arwah jiwanya. Tapi Yuanen Yehui tidak peduli. Dia duduk dan mulai menyerapnya, tidak menganggap tidak sebagai jawaban. Tang Wulin duduk di belakang Xie dan meletakkan tangannya di punggung temannya, menggunakan metode surga misterius untuk membantu Xie pulih. Meskipun jiwa bela diri mereka berbeda, kekuatan jiwa mereka serupa karena mereka berdua mengembangkan metode yang sama. Tang Wulin dengan lembut mengirim kekuatan jiwa ke Xie, membantu menenangkan napasnya. Warna dengan cepat kembali ke wajah Xie. Kamu sangat ceroboh, gerutu Tang Wulin. Xie tersenyum masam sebagai tanggapan. Tang Wulin adalah satu-satunya yang jelas melihat apa yang terjadi. Ketika Yuanen Yehui dalam bahaya, dia memutuskan untuk menggunakan Purple Demon Eyes untuk menyerang pikiran babon berlian. Itu satu-satunya serangan jarak jauh, tapi dia tidak tahu seberapa efektif itu. Efek samping Purple Demon Eyes adalah penglihatan yang lebih baik, dan itu terjadi ketika dia sedang mempersiapkan serangannya ketika dia melihat Xie bergegas masuk dengan tubuh aslinya. Jika bukan karena fakta bahwa babon berlian lemah dan lambat setelah keadaan beranginya berakhir dan Tang Wulin telah menyerang pikirannya untuk menunda itu, maka Xie tidak akan bisa memanggil klonnya tepat waktu. Dia hanya memiliki sepersekian detik untuk memanggil Shadow Dragon Clone dan menggunakan Shadow Dragon Storm untuk mempertahankan dirinya. Bahkan dengan Purple Demon Eyes-nya, Tang Wulin belum bisa melihat Xie menggunakan keterampilan jiwanya. Itu hampir memberinya serangan jantung ketika dia berpikir Xie telah mengambil serangan dengan tubuh aslinya. Xie benar-benar akan memiliki tubuh yang cacat dan hancur sekarang jika dia tidak berhasil memanggil klonnya tepat waktu. Puff, bukankah kamu juga memukul Gu Yue? Mengingat saat dia melompat untuk menyelamatkan Yuanen Yehui, perasaan ajaib memenuhi Xie. Dia sama sekali tidak memikirkan hal-hal, melemparkan dirinya di antara dia dan babon tanpa ragu-ragu. Tidak sampai dia menatap kematian tepat di matanya bahwa dia ingat untuk menggunakan klonnya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa situasi yang mengerikan memaksa dia untuk pindah. Untungnya baginya,
Dia mendapat manfaat dari menghadapi bahaya ini dan berhasil memadukan keterampilan jiwanya yang kedua dan ketiga pada saat bahaya untuk menyelamatkan hidupnya. Su Lizzie berlari dengan beberapa roti babi di tangan. Xie menerima roti dan dengan senang hati memakannya. Aku hampir mati. Saya tidak akan bisa makan apapun lagi. Itu terlalu berbahaya. Mereka akhirnya mengerti betapa berbedanya serangan menara dan platform kenaikan roh. Setiap luka yang mereka terima di sini adalah nyata. Xie benar-benar disikat oleh kematian saat itu. Yuanen Yehui duduk di satu sisi, diam-diam menyatu dengan jiwa roh Diamond Babun. Tidak ada yang berani mengganggunya. Pengadilan ke-12 adalah batas mereka. Mereka tidak akan bertahan melawan binatang buas di lantai berikutnya. Binatang buas yang mereka hadapi hanya akan semakin kuat dengan setiap cobaan yang mereka selesaikan. Untungnya, mereka telah menyelesaikan misi mereka. Baik Su Xiaoyan dan Yuanen Yehui menemukan jiwa roh yang cocok. Semua orang duduk dan mulai memulihkan kekuatan jiwa mereka. 10 menit kemudian, pintu cahaya menghilang. 2 jam kemudian, sinar cahaya turun ke atas mereka. Ketika mereka membuka mata lagi, mereka menemukan diri mereka berada di ruangan tempat mereka memasuki menara. Su Xiaoyan berdiri di sana menunggu, berseri-seri ketika dia melihat mereka. Di sisinya adalah Leng Yaozu, yang tersenyum hangat dan berseru, "Kupikir kalian semua hanya akan berhasil sampai ke lantai 9, tetapi kamu benar-benar membersihkan yang ke-12. Seperti yang diharapkan dari para jenius dari Shrek. Biarkan saya memberitahu Anda, itu biasanya membutuhkan tim penuh Master Jiwa Berdering 4 untuk menghapus persidangan ke-12. Keberanian dan kecerdasan Anda benar-benar mengagumkan. Jika Anda tertarik, Spirit Pagoda akan senang menyambut Anda untuk bergabung dengan kami. Kami akan menyediakan Anda dengan sumber daya budidaya terbaik yang kami miliki. Ini tidak akan memengaruhi studi Anda di Shrek Academy." Petik 2. Semua orang saling memandang diam-diam. Tang Wulin adalah orang pertama yang melangkah maju. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior, permintaan maaf saya. Saya sudah menjadi bagian dari sebuah organisasi." Petik 2. Semua orang dengan bijaksana menolak juga. Tidak ada orang lain yang ingin bergabung dengan Pagoda Roh, dan Gu Yue sudah bergabung dengan mereka. Tidak apa-apa. Ini tagihannya." Leng Yaozu tersenyum penuh pengertian. "Tagihan, oh benar, kita masih harus membayar untuk roh-roh yang kita dapatkan di menara, tetapi mereka akan setengah harga." "Senior, berapa harga beruang es saya?" tanya Su Xiaoyan. "Milikmu 10 juta koin federal. Diamond Babun adalah 30 juta. Ngomong-ngomong, setelah diskon." Petik 2. Tang Wulin menelan ludah. Itu sudah setengah harga, masih sangat mahal. Jika jiwa roh 1000 tahun semahal ini, lalu seberapa banyak yang 10.000 tahun? Bukankah harganya akan sangat mahal? Leng Yaozu tersenyum kecut pada reaksinya. "Apa menurutmu ini mahal?" "Itu cukup normal mengingat mereka berdua adalah roh-roh kelas 1000 tahun. Sebenarnya, semua arwah roh di menara dikumpulkan dan dipilih dengan cermat oleh Pagoda Roh selama ratusan tahun. Dibutuhkan banyak tenaga, sumber daya, dan uang untuk menggantinya setiap kali. Apa yang Anda bayar untuk mereka tidak ada bandingannya. Menara roh-roh didirikan untuk membantu para tuan jiwa muda yang menjanjikan dan menjalin hubungan dengan mereka. Jika Anda membeli roh-roh secara langsung, maka Anda harus membayar biaya penuh untuk menggantinya. Jangan khawatir, Anda punya waktu sebulan untuk membayar kami." Petik 2. "Terima kasih, senior." Mereka semua membungkuk padanya. Leng Yaozu menggelengkan kepalanya. "Lebih tua, kamu bisa mengantar mereka keluar." Lalu dia pergi. Sesaat setelah dia pergi, Yue Zhengyu menoleh ke Gu Yue. "Hei Gu Yue, apakah senior Leng The Heaven Pagoda Heavenly Phoenix Douluo?" Gu Yue mengangguk. Leng Yaozu adalah Douluo berjudul. Gelarnya itu sendiri sudah cukup untuk mengisi hati mereka dengan kekaguman. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Yue Zhengyu menelan ludah. Dia adalah Master Armor Tempur 4 kata. Petik 2. Terlepas dari Gu Yue, mata semua orang menjadi lebar. Setelah belajar tentang baju perang di kelas, mereka mengerti posisi dan kekuatan penting seperti apa yang dia duduki. Armor perang 4 kata adalah keberadaan tertinggi, kekuatan mereka pada skala strategis, dengan kekuatan untuk membelah langit dan menghancurkan bumi. Bab 373. Bab 373 Master Armor Pertempuran 4 kata. Puluhan ribu tahun telah berlalu dan teknologi telah membuat beberapa lompatan sejak manusia memahami kekuatan jiwa-jiwa bela diri. Dengan munculnya Titlet Douluos, manusia tidak lagi lari dari binatang buas dengan ekornya terselip di antara kaki mereka.
Jumlah cincin jiwa yang dimiliki seseorang mencerminkan kekuatan kultivasi mereka. Umat manusia telah maju ke titik di mana mengumpulkan lebih dari 9 cincin jiwa bukan lagi mimpi. Setiap peringkat kekuatan jiwa mulai dari 90 dan seterusnya memberikan lonjakan kekuatan. Untuk menjadi titel Douluo, seseorang harus menembus ambang peringkat 90. Setelah mencapai peringkat 95, mereka akan berdiri di puncak yang lebih tinggi dan memiliki kekuatan Super Douluo. Pada akhirnya, kekuatan jiwa peringkat 99 memunculkan limit Douluo. Hanya dengan batas Douluo, umat manusia dapat bersaing dengan makhluk buas jiwa terhebat, karena kedua jenis keberadaan ini berdiri sejajar. Penampilan pertama limit Douluo menandai titik balik dalam sejarah umat manusia, membuka pintu bagi kebangkitan umat manusia sebagai penguasa benua. Kemudian datang generasi mitos di mana pendiri Tangsek, Tousan Hens Douluo Tangsan, lahir. Dengan seni Tangsekte dan jiwa bela diri kembarnya, ia melampaui batasnya, naik ke puncak dunia, dan naik ke keilahian. Dia adalah langit di balik langit. Tapi dia bukan satu-satunya figur legendaris yang muncul. 6 temannya, yang bersama dengannya mengenakan panji-panji generasi pertama Shrek Seven Monster, juga mencapai surga. Sampai hari ini, setelah ribuan tahun kemajuan, tidak ada generasi berikutnya dari Shrek Seven Monsters yang melampaui yang pertama. Titik balik lain untuk kemanusiaan terjadi 10.000 tahun setelah kenaikan Tangsan. Saat itulah roh es Douluo Huo Yuhao muncul, bertekad menghidupkan kembali Sekte Tang. Dalam waktu populasi jiwa yang menurun, ia menciptakan jiwa roh untuk meredakan ketegangan antara binatang buas dan manusia. Dengan jiwa roh sebagai dasar, ia mendirikan pagoda roh. Sejak saat itu, teknologi jiwa berkembang pesat dan umat manusia menemukan semua jenis perangkat jiwa dan mesya. Setelah beberapa ribu tahun, baju perang pertempuran diperkenalkan ke dunia. Ini menandai kesempatan di mana teknologi mesya akhirnya bisa melampaui kekuatan penguasa jiwa. Armor perang memberi seorang master jiwa dorongan kekuatan yang luar biasa. Dengan perlengkapan perang 4 kata yang dilengkapi, Douluo berjudul baru bisa menyamai limit Douluo dalam kekuatan. Meskipun limit Douluo adalah bentuk eksistensi tertinggi yang dapat dicapai oleh makhluk fana, dibantu oleh armor perang, tidak ada makhluk buas yang bisa bertahan dalam kesempatan. Pada akhirnya, sebagian besar binatang jiwa biasa dihancurkan. Jadi, Tang Wulin dan yang lainnya jelas tahu betapa hebatnya seorang master baju perang 4 kata itu. Mereka bisa menghitung jumlah pembangkit tenaga listrik di benua ini dengan jari mereka. Makhluk yang paling dihormati, desas-desus mengatakan bahwa dua benua lain juga memiliki andil mereka dalam 4 kata master baju zirah pertempuran. Penduduk benua Douluo dengan sepenuh hati percaya bahwa dengan tanah air mereka yang menjadi tempat kelahiran para penguasa jiwa, mereka adalah yang terbesar. Tang Wulin sudah berkenalan dengan beberapa Douluos berjudul, kakeknya, Scarlet Dragon Douluo Zuoxi, Guru Pandai Besi, Blazing Dragon Douluo Feng Wuyu, dan Silver Moon Douluo, Penatua Kai. Namun, menurut Wu Zhangkong, tidak satu pun dari mereka yang menguasai pertempuran kata 4 kata. Ada orang-orang di Akademi Shrek yang mampu menjadi master armor pertempuran 4 kata. Tetapi mereka terjebak dengan baju besi 3 kata karena sumber daya akademi yang terbatas, tidak dapat maju ke tingkat berikutnya. Ini karena menciptakan satu set perlengkapan perang 4 kata hampir tidak mungkin. Namun beberapa saat yang lalu, Tang Wulin dan yang lainnya bertemu dengan Heavenly Phoenix Douluo yang tampak muda yang merupakan baju perang pertempuran 4 kata. Dari itu saja, mereka bisa menyusun puzzle. Otoritasnya di pagoda roh pasti mencengangkan. Untuk sekali ini, Yuanen Yehui bereaksi terhadap kata-kata Yue Zhengyu. Phoenix Surgawi Douluo, Wakil Ketua Dewan Pagoda Roh. Petik 2. Yue Zhengyu memaksakan senyum. Siapa lagi dia? Saya tidak pernah berharap saya akan sangat beruntung bertemu dengan Heavenly Phoenix Douluo hari ini. Itu 3 keberuntungan seumur hidup di sana. Kerinduan memenuhi wajahnya, seolah-olah dia baru saja bertemu idolanya. Tang Wulin melirik Gu Yue dan disambut dengan seringai. Ayo pergi, kata Tang Wulin. Mereka selesai dengan semua yang telah mereka lakukan hari ini. Terserah Su Xiaoyan dan Yuanen Yehui untuk memikirkan cara untuk membayar jiwa roh baru mereka. Tang Wulin, seru Yuanen Yehui. Dia memberinya senyum ramah. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kita semua siswa yang bekerja di sini, jadi kita harus saling membantu. Petik 2. Aku tidak berterima kasih padamu, katanya. Aku ingin memberitahumu untuk membayar 20.000 poin kontribusiku sesegera mungkin. Saya perlu mengumpulkan uang untuk membayar jiwa roh saya. Petik 2. Oh, wajah Tang Wulin membeku, mendorong Gu Yue dan Su Xiaoyan tertawa terbahak-bahak.
Kemudian ekspresinya memburuk. 20.000 poin kontribusi, 20.000. Saya tidak pernah berhutang lagi. Tidak pernah, sial. Begitu mereka tiba kembali di kampus, Tang Wulin langsung menuju ke bengkel pandai besi. Berada dalam utang memberinya rasa gatal yang tak tertahankan dan tidak menyenangkan. Dia ingin menyelesaikannya sesegera mungkin. Saat dia akan mulai menempa, ketukan terdengar di pintu. Dia membukanya untuk menemukan Yue Zhengyu di luar. "Mengapa kamu di sini? Apakah Anda di sini untuk menyaksikan saya bekerja?" "Oh benar, Anda masih perlu membayar saya untuk perak giok. Saya yakin Anda melihat Yuanen Yehui meminta uangnya kepada saya," kata Tang Wulin tanpa daya. Yue Zhengyu tersenyum. "Aku datang ke sini karena alasan itu. Saya belum memiliki poin kontribusi yang cukup untuk membayar Anda, tetapi saya memiliki koin federal. Menurut nilai tukar akademi, itu harus 100 koin federal per poin kontribusi. Dia butuh koin federal untuk membayar jiwanya, jadi Anda bisa membayar 2 juta koin federal. Saya pikir saya akan membayar Anda 2 juta koin federal sebagai uang muka untuk batu giok perak, dan saya akan menebus sisanya dengan logam. Itu seharusnya lebih baik bagimu, kan?" Petik 2. "Kedengarannya bagus," kata Tang Wulin. Dengan cara pandai besi perlahan-lahan meninggalkan pekerjaan mereka, logam mentah jauh lebih berharga bagi Tang Wulin daripada poin kontribusi. Dia membutuhkan bahan untuk menempa baju perang di masa depan. Karena Feng Wuyu membayar makanannya sekarang dan dia tidak punya apa-apa untuk menghabiskan poin, dia tidak perlu menimbun poin untuk saat ini. Dengan pelanggan kaya seperti Yue Zhengyu berbaris, dia tidak perlu khawatir tentang cara mendapatkan item roh di masa depan juga. Dia hanya bisa memalsukan Yue Zhengyu dengan imbalan apa yang dia butuhkan. Akhir-akhir ini, penempaan perak batu giok berada di bagian atas daftar pandai besi. Lebih baik fokus pada satu tujuan pada satu waktu. Dia akan menempa paduan lain begitu dia puas dengan perak gioknya. Tingkat keberhasilannya saat ini untuk menempa paduan adalah 30%, yang berjumlah 7 dari 10 tempat sampah. Dari keberhasilan-keberhasilan itu, sebagian besar nyaris tidak mencapai tingkat harmoni 60%. Dia hanya memalsukan 2 potong dengan tingkat harmoni lebih dari 90% sejauh ini, dan dia telah memberikan keduanya kepada Yue Zhengyu. Adapun potongan tingkat harmoni rendah, ia hanya menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ada lebih dari selusin potong yang dia selamatkan untuk memurnikannya dengan baik di masa depan. Nilai alloy roh dan logam halus roh cukup dekat, tetapi paduan halus roh berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Semua orang ingin sekali menggunakan logam semacam itu dan harganya secara eksponensial lebih tinggi. Untuk alasan ini, Tang Wulin tidak terlalu cemas tentang menghasilkan uang dari penempaan saat ini, dengan sabar menunggu untuk mendapatkan imbalan yang lebih besar di jalan. Ada alasan lain mengapa dia tidak kehilangan tidur tentang hal ini. Meskipun paduan aromaterapi mungkin mengandung kotoran, semakin tinggi tingkat harmoni paduan, semakin besar peluang dia untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Skema Yue Zhengyu mulai membuahkan hasil juga. Dia tidak tergesa-gesa untuk Tang Wulin untuk roh memperbaiki keping tingkat harmoni perak giok 90%. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, armor perang satu kata adalah batasnya. Dengan demikian, ribuan logam olahan sudah cukup. Jika dia menciptakan armor perang satu kata dengan ribuan perak batu giok halus, maka dia bisa menambahkan logam lain ke perak batu giok di masa depan, roh memperbaikinya, dan langsung meningkatkan armornya menjadi 2 kata. Pergi tentang baju perangnya dengan cara ini sangat mewah. Tang Wulin telah enggan untuk memenuhi permintaan Yue Zhengyu pada awalnya, tapi sekarang dia mengerti apa tujuan Yue Zhengyu, hatinya berdebar kencang saat dia membayangkan kemungkinan. Armor perang 2 kata bisa melebur dengan penggunanya. Apakah itu logam halus roh atau campuran roh, keduanya memiliki kecerdasan dan kehidupan. Karena itu, semakin lama kontak dengannya, semakin besar tingkat kompatibilitasnya.